Krisis identitas pada remaja merupakan fenomena psikologis dan sosial yang cukup kompleks, di mana individu mengalami kebingungan dan ketidakpastian dalam merumuskan siapa dirinya sebenarnya. Ayuningrum, Rohman, et al. 2025. Adalah fase di mana seorang remaja merasa bingung tentang siapa mereka sebenarnya. Pada masa ini, remaja mencoba memahami peran mereka. Hai, saya Davina Awaliani Nurjaman. Di sini saya akan memberikan contoh kasus mengenai krisis identitas yang ada di sekitar kita. Atau bahkan kita sendiri yang mengalami krisis identitas. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya mengajak kalian semua untuk lebih tahu dan membuka pandangan kita tentang krisis identitas. Yuk diskusi! Jadi, saya menemukan sebuah contoh kasus pada jurnal UNESA tentang pengalaman krisis identitas pada remaja yang mendapatkan kekerasan dari orang tua. Setuju gak sih? Pada masa remaja itu seorang individu butuh yang namanya adaptasi. Karena sesuai yang kita tahu, bahwasannya sebuah adaptasi itu merupakan sebuah penyesuaian diri kita dengan lingkungan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya kita berinteraksi dengan teman sebaya kita, dengan orang yang lebih tua di atas kita, atau bahkan yang usianya lebih muda di bawah kita. Seperti itu. Jadi hal itu dibutuhkan sekali yang namanya adaptasi. Betul gak sih teman-teman? Nah, tapi teman-teman, pada kasus ini dilakukan oleh salah satu anak yang berinisial DN yang menyatakan bahwa ia meluapkan kekesalannya dengan pergi ke klub malam, balapan liar, meminum alkohol, dan menggunakan narkoba. Yang beliau pikirkan itu hanya kesenangan semata saja karena ada kekerasan dan otoriter dari orang tua yang melatar belakangi DN ini dalam melakukan hal-hal yang condong ke arah negatif tersebut. Itu contoh kasus yang saya baca dari jurnal ini ya teman-teman. Tapi tenang, nanti kalau kalian mau baca lebih detail lagi, kalian bisa baca di deskripsi, akan aku cantumkan linknya. Oke, lanjut. Saya sering menginginkan kematian. Biasanya saya melakukan self-harm, bukan hanya lengan saja, dan saya sering mencoba untuk bunuh diri karena keluarga saya mengasingkan dan mengusir saya dari rumah. DN 18. Nah, begitulah seperti yang dikatakan oleh DN pada kutipan dari jurnal yang saya ambil itu. Hal ini karena tidak adanya dukungan orang tua dalam proses pencarian identitas diri remaja dengan baik. Padahal pada masa ini tuh remaja butuh sekali yang namanya bimbingan, pengawasan, bahkan perhatian lebih. Tapi pada kasus ini justru orang tua memaksa anaknya untuk menjadi apa yang mereka inginkan, lalu melakukan kekerasan agar anak tersebut mau melakukannya. Dan akhirnya mereka hanya bisa mengubur mimpinya dalam-dalam, yang akhirnya menjadi sebuah trauma pada dirinya sendiri. Hai, untuk para orang tua dan calon orang tua, lihatlah, ketika anak kita merasa bangga memiliki orang tua seperti kita, bukankah itu salah satu bentuk rasa syukur? Jadilah orang tua yang peduli dengan mimpi anak-anak kita. Biarlah mereka terbang tinggi, berkelana di dunianya dengan pengawasan kita. Jadilah peran orang tua sebagai tempat pulang, bukan tempat singgah. Karena kamu adalah rumah. Kembali pulang.